Sebagian dari kita pasti ingin memiliki umur yang panjang, apalagi jika ia berada pada kondisi yang sangat ia sukai, memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki pasangan yang cantik atau gagah. Semua hal yang ia inginkan bisa ia dapatkan saat itu juga. Begitu juga sebagian yang lain. Dikala kesengsaraan melanda tiada hentinya, ia merasa ingin mengakhiri hidupnya, karena menurutnya hidup ini tidak adil baginya. Apakah benar kehidupan kita hanya untuk mati? Lantas, jika demikian, untuk apa kita hidup? Inilah yang menjadi fokus pikiran Seneca. Ia tertarik bagaimana caranya memaknai kematian, karena yang ia tahu bahwa kematian akan datang kapanpun, dimanapun, serta kepada siapapun. Jadi, buku ini adalah terjemahan dari berbagai surat yang ditulis oleh Seneca mengenai kematian, dan dari sini pula lah tergambar bagaimana Seneca memaknai kematian. Seneca adalah seorang filsuf yang menganut pemikiran Stoa. Dalam surat-surat yang Seneca tulis, ia ingin mengingatkan para pembacanya mengenai tentang adanya kesucian kematian. Mati dengan baik sangatlah penting bagi Seneca. Entah itu berarti menerima kematian kita dengan lapang dada, memilih waktu dan metode kematian kita sendiri. Mati bagi Seneca merupakan salah satu bagian dari hidup yang paling penting, dan satu-satunya baginya tidak bisa dipelajari atau diasah melalui pengulangan, karena kita hanya akan mati satu kali dan mungkin saja tanpa peringatan. Penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan selalu siap siaga setiap saat. Pelajari kematian, persiapkan kematian, dan berlatihlah menghadapi kematian. Perulangan yang terus muncul dalam tulisan-tulisan Seneca. Menurut pandangan Seneca, bukan obsesinya terhadap kematian, melainkan karena dia sadar ada begitu banyak yang kita pertaruhkan saat mengarungi ritual. Nah, ada dua pandangan yang saling bertentangan satu sama lain mengenai cara memaknai kematian. Pertama ialah kematian merupakan hal yang paling mengerikan yang tidak ia inginkan, selalu mengharapkan umur panjang setiap saat. Sedangkan yang kedua, kematian ia jadikan sebagai bentuk salah satu kesyukuran tersendiri. Bahkan ia sampai menunggu datangnya kematian tersebut. Salah satu perkataan dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Ali Al-Hadi, mengatakan bahwa, "Wahai hamba Allah, kamu takut kematian karena kamu tidak memahami arti kematian." Itu artinya pengetahuan kita mengenai kematian masih sangat minim, sehingga membuat kita takut jika ajal datang menjemput. Sehingga apa yang Seneca katakan mengenai belajar tentang kematian menjadi salah satu kunci bagi kita agar tidak takut akan datangnya kematian. Alih-alih takut, kita bisa mempersiapkan bekal ketika kematian telah datang. Di buku Kang Jalal yang berjudul Memaknai Kematian, sudah sangat jelas bagaimana seharusnya kita menanggapi perkara kematian. Kematian adalah salah satu bagian dari perjalanan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita tempati saat ini adalah salah satu bagian dari perjalanan kita. Tergantung dari kita memaknai kehidupan kita di dunia ini seperti apa. Bukan berarti hidup sekali di dunia kita semena-mena dan melakukan hal-hal yang memberatkan kita nantinya dari perjalanan selanjutnya, yaitu dengan berbuat dosa. Jadikanlah dunia ini sebagai aset investasi untuk bisa selamat dalam proses perjalanan selanjutnya. Ibarat melakukan perjalanan, stasiun atau terminal ialah dunia yang kita hadapi saat ini. Sedangkan kereta api atau pesawat adalah kematian tersebut. Dalam terminal, kita sudah pasti menyiapkan bekal untuk perjalanan. Bekal tersebut ialah amal soleh yang secara ikhlas yang kita kerjakan. Sebagai penutup, kematian tidaklah salah. Hanya kita yang terlalu terlena akan kesenangan sementara yang dunia tawarkan. Kita dikuasai nafsu semata, kita dikuasai nafsu setiap harinya. Menyiksa orang lain, mengambil hak orang lain, menyengsarakan orang lain demi kepuasan tersendiri. Ego as the enemy. Ada pertanyaan?